Hari ini dilaporkan ada KPM yang KKS-nya terisi saldo bantuan sebesar Rp600.000 di salah satu bank penyalur. Nah, kira-kira ini apakah bantuan sosial reguler atau mungkinkah bansos jenis yang lainnya? Nah, juga sudah beredar kabar adanya THR dan bonus dari pemerintah yang katanya diberikan kepada para penerima manfaat. Nah, apakah ini benar atau tidak dan kira-kira siapa saja ya para penerima THR dan bonus tersebut? Nah, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentunya soal bantuan sosial. Nah, di mana hari ini dilaporkan adanya KPM ya yang melaporkan kartu KKS-nya terisi saldo bantuan sebesar Rp600.000 di salah satu bank penyalur. Nah, kira-kira ini bantuan jenis apa yang masuk di KKS? Apakah bansos reguler susulan atau mungkin bansos jenis yang lainnya? Karena ya dalam waktu dekat ini ya dikabarkan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Pak Prabowo ini akan mengumumkan adanya pembagian THR. Nah, ini sudah beredar ya beritanya akan adanya THR atau bonus ya, THR kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya. Kira-kira siapa saja yang berhak menerima THR tersebut? Apakah para KPM ini juga akan dapat? Nanti akan kita jelaskan, akan kita berikan informasinya, kira-kira dapat atau tidak ya. Silakan simak sampai akhir, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah 6 hari berpuasa ya, mulai tanggal 1 hingga tanggal 6 ini. Alhamdulillah, semoga puasa kita ini bisa diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal ibadah kita di bulan puasa ini, dan semoga bisa kuat ya sampai akhir bulan puasa hingga sampai Hari Raya Idul Fitri. Nah, siapa nih yang sudah bolong-bolong nih puasanya ya? Karena mungkin kalau yang bolong-bolong puasa itu mungkin karena ada sebab-sebab tertentu ya. Kalau wanita itu pasti ya, kalau perempuan itu pasti ketika berhalangan ya pasti nggak puasa. Dan juga ada beberapa orang yang memang dibolehkan untuk membatalkan puasa ya. Jadi kalau dalam Islam itu ya ada keringan-keringan seperti itu ya. Ada beberapa kriteria orang yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa karena mungkin tidak kuat atau seperti apa itu ya. Nah, sobat YouTube semuanya, mungkin di bulan puasa ini banyak masyarakat yang masih mengharapkan bantuan-bantuan sosial. Ya. Salah satunya atau beberapa di antaranya atau mungkin kebanyakan itu adalah para keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, para KPM ini di bulan puasa ini bahkan sebelum puasa itu kan sudah dikasih bantuan. Nah, di antaranya ada bansos yang memang sudah cair. Nah, yakni bansos reguler, PKH dan BPNT atau sembako tahap 1, alokasi periode bulan Januari hingga Maret 2025. Di mana bansos reguler tersebut sudah cair sejak bulan Februari kemarin. Ya, jadi sebelum puasa hingga sampai puasa bulan Maret ini juga masih ada yang cair bansosnya. Nah, bantuan PKH BPNT yang disalurkan baik melalui PT Pos Indonesia maupun melalui Bank Himbara atau 4 bank penyalur, yakni BRI, BNI Mandiri maupun BSI, ini alhamdulillah sudah hampir 100% mungkin ya. Tapi memang masih ada beberapa KPM yang belum cair bantuannya. Ya, bahkan hari ini baru saja ada KPM
yang kemarin Februari memang belum terisi saldo bantuan PKH maupun BPNT. Dan akhirnya hari ini saldo PKH-nya ini baru masuk di KKS sebesar Rp600.000. Ini KKS BRI ya. Nah, kalau PKH dengan nominal 600 itu kok selain lansia dapatnya jelas 600. Itu yang punya anak sekolah juga ada yang dapat 600. Dengan komponen 2 anak sekolah, yang satu SMP, yang satu SD. Yang satu dapatnya SMP 375, kemudian SD dapatnya 225.000. Jadi di total itu adalah Rp600.000. Selain itu, bantuan sembako juga ada, semuanya itu nominalnya sama Rp600.000. Nah, tapi yang mengabarkan hari ini itu adalah KPM yang memilih komponen PKH anak SD plus SMP. Jadi dia dapatnya PKH Rp600.000 untuk SMP dan SD. Nah, untuk BPNT yang belum masuk saldo bantuannya, nah ini harus dipastikan dulu apakah nama Anda masih aktif sebagai penerima bansos di tahap periode Januari-Maret 2025 ini atau tidak. Itu bisa dicek melalui SIG-NG. Kalau dicek bansos biasanya kurang update. Yang paling update itu adalah di SIG-NG. Nah, di sana nanti kalau ternyata periodenya Januari hingga Maret 2025, nah itu dilihat dulu keterangan di SP2D. Mungkin saja masih SPM atau mungkin baru SI. Nah, berarti tinggal menunggu saldonya masuk. Akan tetapi, kalau periodenya bukan Januari-Maret, sedangkan di SIG-NG masih November-Desember misalkan, nah berarti kemungkinan sudah nggak dapat lagi. Dan biasanya di situ ada keterangannya. Kenapa kok tidak dapat? Mungkin ditidaklayakkan pemerintah daerah, itu biasanya karena sudah kaya. Mungkin di rumahnya ini terdeteksi NIK-nya terdaftar di PLN, pengguna PLN 2.200 ke atas. Ya, kemudian mungkin ada anggota keluarga yang gajinya di atas UMR, atau mungkin pemilik usaha. Nah, banyak ya, itu yang ditidaklayakkan karena tidak memenuhi syarat itu tadi. Banyak kebijakan-kebijakan baru itu tadi. Jadi langsung otomatis ter-off-kan bantuannya. Nah, jadi itu ya yang harus dipastikan dulu apakah masih aktif atau tidak di periode tahap 1 Januari-Maret 2025 ini. Jadi itu. Nah, selain itu juga, ini juga banyak KPM yang sebelumnya hanya dapat sembako atau BPNT murni, di tahap 1 ini alhamdulillah mendapatkan PKH juga. Berarti dia itu lolos validasi karena di keluarganya ada komponen PKH. Sebelumnya hanya BPNT murni, sekarang dapat PKH. Jadi BPNT plus PKH. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube terkait PKH dan BPNT. Nah, kalau sudah terisi saldo PKH dan BPNT, ya nggak usah berharap lagi bansos di bulan Maret ini. Kecuali mungkin untuk bantuan PIP yang baru tercairkan. Ya, karena PIP juga ada yang baru cair di bulan Maret ini, khususnya bagi yang baru aktivasi kemarin ya. Tapi ini alokasinya untuk 2024. Kalau 2025, PIP-nya belum ada yang cair, ya, jadi itu. Selain itu juga banyak bansos yang lain seperti BLT Dana Desa juga ya, tapi kan itu jenisnya berbeda juga, ya, jadi itu. Dan apakah KPM, PKH, dan BPNT ini juga mungkin ada yang salah persepsi membaca berita ya, karena di berita-berita itu ada yang memberitakan adanya THR atau mungkin bonus untuk para penerima manfaatnya. Nah, penerima manfaat ini ternyata bukan KPM PKH dan bukan KPM BPNT. Ya, memang ada THR yang akan diumumkan oleh Pak Prabowo dan dicairkan paling cepat minggu depan, 3 minggu sebelum Lebaran. Ya, ini adalah THR-nya ini alokasi anggarannya 50 triliun. Dan ini untuk para aparatur sipil negara, ASN. Atau PNS dan P3K. Nah, ini mereka memang berhak setiap tahunnya mendapatkan THR. Besaran THR-nya itu biasanya ada yang 1 kali gaji. Nah, itu ya untuk THR bagi para ASN. Kalau di karyawan pabrik, mungkin juga ada THR ya dari perusahaan masing-masing. Tapi kalau untuk warga penerima bansos, para KPM, itu nggak ada yang namanya THR, juga tidak ada yang namanya bonus. Jadi, bagi kemarin yang sudah cair PKH dan BPNT, ya sudah, nggak perlu diharapkan lagi adanya bantuan-bantuan yang masuk di KKS. Nanti berharapnya itu di tahap 2. Tapi
Anda juga belum tentu dapat lagi bantuan PKH dan BPNT di tahap 2 hingga tahap selanjutnya nanti. Karena kemungkinan ya penyaluran PKH plus BPNT atau sembako tahap 2 nanti itu didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi, bukan DTKS lagi. Nah, di bulan Maret ini para pendamping berupaya untuk mengecek atau mensurvei kembali ya nama-nama yang sudah masuk di akun milik pendamping, di list milik pendamping, itu nanti akan didatangi rumahnya, disurvei ya. Ada yang KPM PKH, ada yang KPM BPNT murni, bahkan juga ada yang bukan KPM, belum pernah dapat PKH dan belum pernah dapat BPNT. Nah, jadi tidak semua KPM PKH ini akan disurvei. Hanya beberapa di situ ya, yang ada namanya di situ jelas nanti akan didatangi. Nah, nanti di situ akan detail ditanyai semua aset yang ada di rumahnya, mungkin kepemilikan sawah, mobil, sepeda motor, perhiasan, semua akan ditanyai. Dan itu yang menjadi acuan nanti untuk di-ranking kembali oleh BPS ya. Jadi yang menilai nanti BPS bukan pendamping. Pendamping hanya mengisi ya pertanyaan yang sudah dijawab oleh KPM itu tadi dengan sejujur-jujurnya. Nah, kalau sudah diisi nanti langsung laporannya itu akan dikirim ke BPS untuk di-ranking tingkat kemiskinan se-Indonesia. Dan itu nanti pasti yang tingkat kemiskinan paling rendah itu nanti yang akan dapat bantuan. Sedangkan yang mungkin sudah sejahtera, kemungkinan akan di-stop bantuannya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.